Adanya dugaan tindak pidana pemilu pada kontestasi pemilu 2024 menjadi perbincangan. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum juga kelompok penyelenggara pemungutan suara perlu untuk dikulik lebih mendalam. Bagaimana dugaan kecurangan bisa terjadi di tempat pemungutan suara? Kontestasi pemilu 2024 telah berlalu, namun sayangnya ditemukan dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi pada pemilu 2024 di Republik Indonesia. Diduga terdapat 9 daerah di Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Sidrap, Palopo juga Kota Makassar ditemukan dugaan tindak pidana pemilu. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menjadi sangat penting untuk mengawal dengan baik setiap proses demi proses pada pemilihan umum 2024. Mengawal dengan baik pula jikalau ditemukan tindak pidana pemilu yang akan menjadi garda terdepan untuk mengidentifikasi dan mengenangani. Ya, ada beberapa yang menonjol, misalnya tentang adanya orang yang dihilangkan, dugaan penyelenggara pemilu KPPS mengakibatkan hilangnya hak suara seseorang, itu kan pidana. Kemudian adanya orang yang memilih di lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, itu kan juga ketentuan pidana di undang-undang dijelaskan, baik di 533, 516 pasalnya ya, ada beberapa ketentuan-ketentuan pidana di undang-undang terkait dengan itu. Nah, itu yang menonjol. Jadi adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemilih yang sebenarnya tidak berhak. Nah, misalnya kasus di Makassar atau kasus di Palopo, kasus di Sidrap, ada orang yang memilih lebih dari satu kali, itu pidana sekaligus ada ruang untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ketentuan-ketentuan itu yang tapi sejauh ini masih diproses, teman-teman. Di Sidrap sedang, di Palopo sudah dirapatkan di sentra Gakumdu untuk memastikan keterpenuhan syarat formil, syarat material. Ada jeda waktu 7+7, jadi 7 hari ditangani. Kalau misalnya belum ada data yang dibutuhkan, maka Bawaslu masih bisa menambah 7 hari untuk memprosesnya. Itu untuk penanganannya. Nanti setelah dianggap lengkap, itu kan kemudian disodorkan ke kepolisian. Kepolisian membuat BAP, kemudian diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan membuat tuntutan, masuk di pengadilan. Jadi mekanismenya itu. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau dikenal sebagai anggota KPPS sebagai elemen yang paling dekat yang mengetahui secara jelas bagaimana kondisi secara langsung di tempat pemungutan suara, yang lebih bisa mengidentifikasi kecurangan yang terjadi. Kalau menurut hemat saya pribadi, apakah kita dengan mudah bisa curang di dalam TPS? Menurut saya agak sulit ya. Karena kenapa? Yang pertama, di dalam TPS itu bukan hanya kami sebagai anggota KPPS yang ada, melainkan ada pengawas dari Bawaslu dan juga ada para saksi yang merupakan representasi calon maupun partai yang menyaksikan proses pemilihan suara di lapangan. Selain itu, masyarakat juga boleh menonton atau menyaksikan proses pencoblosan di bilik suara dan juga proses penghitungan hasilnya. Jadi menurut saya di tingkat akar rumput pun atau tingkat bawah ini pun sebenarnya ada banyak mata yang bisa melihat proses pemungutan dan pemilihan suara dan perhitungannya juga sekaligus. Ajakan kepada seluruh masyarakat untuk turut andil mengawasi, saling membantu untuk mencegah juga mengidentifikasi kecurangan yang terjadi. Bukan malah menjadi pemantik kecurangan dilakukan. Kualitas pemilu yang baik akan bergantung pada semua elemen masyarakat yang terlibat. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.